Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 dari kelas R001 Manajemen Universitas Jambi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Adapun daftar pembahasannya, yang pertama yaitu pajak penghasilan, yang kedua subjek pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat kesimpulan. Pajak penghasilan. Nah, pertama kali yaitu pengertian dari penghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Selanjutnya yaitu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH adalah pajak yang dibebankan atas dasar suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, PPH yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua, PPH yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPH itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. Bahkan tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Selanjutnya yaitu subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, atau warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Selanjutnya yaitu subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencangkup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pembayaran pajak. Yang pertama yaitu yang tidak termasuk dalam objek PPH, yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibah. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Lalu ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan. Lalu bagi perseroan terbatas. Lalu iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu atau ketentuannya berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan. Lalu ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu. Lalu yang kedua yaitu objek pajak yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, yaitu selanjutnya impor BKP, lalu penyerahan jasa kena pajak, lalu pemanfaatan BKP tidak berwujud, lalu pemanfaatan JKP dari luar negeri pabean di dalam daerah pabean,
ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor PKP tidak berwujud oleh PKP, lalu ekspor JKP oleh PKP. Yang ketiga yaitu objek pajak. Nah, objek pajak PBB. PBB adalah termasuk jenis objektif, pajak objektif, yang mana pengenaan pajaknya lebih ditekankan pada objek pajaknya. Hal ini dapat kita lihat melalui penjelasan berikut ini. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Lalu jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Lalu yang keempat yaitu objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, bea perolehan hak atas tanah bangunan adalah pajak yang dikenakan oleh perolehan hak dan atas tanah dan bangunan. Lalu perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atas bangunan oleh orang pribadi atau badan. Lalu yang menjadi objek pajak BPHTB ini adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang adanya hak atas tanah atau bangunan pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, perpisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, lalu pemberian hak baru karena pelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak. Selanjutnya yaitu objek bea materai. Nah, objek bea materai ini dibagi tergantung tarif bea materai yang digunakan. Lalu ada juga objek pajak daerah. Objek pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah juga memiliki subjek dan objeknya masing-masing. Salah satu contohnya adalah pajak reklam, yang mana objek pajaknya merupakan penyelenggara atau pembuat reklamnya itu sendiri. Setelah mengetahui subjek dan objek pajak di atas objek ini, maka kini kita bisa tahu masuk ke dalam subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak atau tidak, serta apa saja objek pajak dari setiap jenis pajak. Pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi, penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan atau hukum dan sosial ekonomi. Untuk itu, penduduk negara berkewajiban membayar pajak pada negara. Subjek pajak adalah pihak-pihak orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Pajak adalah subjek-subjek yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Penghasilan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam suatu pembangunan negara, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dikelola dengan baik dan benar agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Selain itu juga, wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak demi tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.